Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru dan Pembelajaran. Video berikut ini membahas teks cerita inspiratif untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia SMP MTS kelas 9 semester 2. Kita akan membahas tentang identifikasi, struktur, dan kebahasaan. Materi yang akan saya sajikan berikut ini mencakup 1. Pengertian teks cerita inspiratif, fungsi teks cerita inspiratif, tujuan teks cerita inspiratif, ciri-ciri teks cerita inspiratif, struktur teks cerita inspiratif, ciri-ciri kebahasaan teks cerita inspiratif. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang telah subscribe di channel ini. Dan silakan yang belum subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa nanti untuk berbagi, share, dan silakan memberi komen. Kita bahas yang pertama, pengertian teks cerita inspiratif. Teks cerita inspiratif yaitu cerita yang bertujuan memberi inspirasi kebaikan kepada orang lain. Jadi yang diharapkan setelah membaca teks cerita inspiratif, pembaca akan mendapatkan suatu hal kebaikan yang dapat dicontoh dari tokoh yang terdapat dalam teks cerita inspiratif. Yang kedua, kita bicarakan fungsi teks cerita inspiratif. Teks cerita inspiratif berfungsi untuk mendidik pembacanya ke arah yang lebih baik dalam kehidupan. Jadi dalam teks cerita inspiratif memiliki fungsi memberi pendidikan kepada pembaca untuk hidup yang lebih baik. Berikutnya, yang ketiga, tujuan teks cerita inspiratif. Pertama, memberi inspirasi kebaikan kepada banyak orang, dan kedua, menggugah perasaan simpati, peduli, dan empati pembaca kepada orang lain. Jadi, agar para pembaca memiliki perasaan simpati, peduli, dan empati kepada orang lain. Kita bahas satu persatu, simpati, peduli, dan empati. Ketiga istilah tentang perasaan ini hampir mirip, tapi sesungguhnya berbeda. Pertama, simpati artinya rasa setuju, rasa suka, ikut serta merasakan perasaan orang lain. Dua, peduli artinya memperhatikan. Dan tiga, empati artinya kita memposisikan diri ke dalam keadaan perasaan yang dialami orang lain. Mari kita bahas berikutnya dengan contoh-contoh ungkapan simpati, peduli, dan empati. Contoh ungkapan simpati. Kita patut memberi simpati atas kesuksesan teman. Jadi kita punya teman sedang sukses, juara kelas, juara lomba nyanyi, juara lomba mengaji, juara lomba olahraga. Nah, kita patut merasa hormat, salut, ikut merasa bangga. Itu namanya simpati. Berikutnya, contoh yang kedua, para korban bencana alam mendapat simpati dari berbagai kalangan. Nah, simpati pada contoh ini artinya ikut serta merasakan perasaan orang lain. Berikutnya, contoh ungkapan peduli. Peduli artinya memperhatikan. Mari saya contohkan. Sudah sepatutnya kita peduli terhadap tetangga yang mengalami kesusahan. Orang tuanya sangat peduli terhadap kemajuan belajar anaknya.
Nah, ini contoh ungkapan empati. Empati artinya memposisikan diri ke dalam keadaan perasaan yang dialami orang lain. Misalnya, kalian mendengarkan teman yang sedang berkisah tentang kesedihan hidupnya. Nah, lalu kalian membuat kalimat, "Saya ikut sedih mendengar keluhan hidupnya." Contoh lagi, kita ikut prihatin terhadap perilaku anak itu. Berikutnya, materi yang keempat, yaitu ciri-ciri informasi teks cerita inspiratif. 1. Ceritanya dapat menggugah perasaan simpati, peduli, dan empati dari pembacanya. Jadi diharapkan setelah membaca teks cerita inspiratif, pembaca akan tergugah perasaan simpati, peduli, dan empati dari kisah yang terdapat dalam teks cerita inspiratif. 2. Ceritanya dapat memberi kesan mendalam bagi pembacanya. Jadi membuat kesan yang menjadikan pembaca teringat terus terhadap kisah yang dibacanya. 3. Ceritanya dapat memberi inspirasi kepada pembaca untuk berbuat lebih baik dalam kehidupan. Jadi pembaca akan tergugah untuk mencontoh keteladanan, contoh kebaikan yang diperlihatkan tokoh dalam sebuah teks cerita inspiratif. Yang keempat, informasi dalam teks cerita inspirasi berbentuk naratif, artinya bersifat menceritakan. Ciri yang kelima, cerita inspiratif berisi kisah nyata atau gagasan tentang keteladanan hidup. Dan yang terakhir, yang keenam, informasi dalam cerita sudah terjadi sebelumnya. Jadi yang diceritakan dalam teks cerita inspiratif adalah hal-hal yang sudah terjadi sebelumnya. Mari, materi yang kelima kita bicarakan struktur teks cerita inspiratif. Yang pertama, orientasi. Ini pada bagian awal. Berisi pengantar cerita. Akan dikisahkan tentang sedikit gambaran tokoh, latar. Yang kedua, perumitan peristiwa. Artinya, pada bagian yang kedua ini berisi pengisahan tokoh dan peristiwa yang dialami tokoh cerita. Mulai muncul konflik cerita. Pada bagian ketiga, komplikasi. Artinya, puncak cerita yang menjadi inti cerita inspiratif. Pada bagian yang keempat, resolusi. Artinya adanya peristiwa yang menyadarkan tokoh cerita tentang kebaikan. Jadi sang tokoh cerita inspiratif mengambil hikmah kebaikan dalam kisah yang dialaminya. Dan yang terakhir, yang kelima, koda. Artinya penutup cerita. Pada bagian akhir ini ada simpulan ceritanya. Ada pesan moral kepada pembaca. Itulah struktur teks cerita inspiratif. Pada materi yang keenam, kita bicarakan ciri-ciri kebahasaan teks cerita inspiratif. 1. Menggunakan bahasa deskriptif. 2. Menggunakan kalimat ekspresif. 3. Menggunakan majas atau gaya bahasa. 4. Menggunakan bahasa yang menggugah semangat. 5. Menggunakan kata atau kalimat tentang waktu lampau. 6. Menggunakan bahasa sederhana agar mudah dipahami pembaca. Nah, sekarang kita bahas penggunaan bahasa deskriptif dalam teks cerita inspiratif. Bahasa deskriptif artinya bahasa yang bersifat menggambarkan sesuatu. Bahasa ini digunakan untuk, pertama,
penggambaran latar tempat, waktu, dan situasi atau suasana cerita. Yang kedua, untuk penggambaran perjuangan tokoh cerita. Contoh penggunaan bahasa deskriptif dalam teks cerita inspiratif. Ia harus berjalan kaki, berangkat dan pulang sekolah sejauh 4 km. Keluarganya sedang dirundung kesusahan. Ia tidak memiliki sepeda. Nah, ini gambaran kesedihan yang sudah lengkap. Berikutnya, bahasa ekspresif. Bahasa ekspresif artinya bahasa yang mengungkapkan perasaan. Jadi ungkapan perasaan yang disampaikan tokoh dalam teks cerita inspiratif. Misalnya, alhamdulillah saya dapat lulus sekolah dengan segala perjuangan selama ini. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami ini. Nah, berikutnya tentang majas, atau ada yang beri nama gaya bahasa. Majas atau bahasa kias atau gaya bahasa tersebut dalam sebuah teks cerita inspiratif digunakan sebagai penguatan dalam penggambaran kisah yang dialami tokoh cerita. Contoh, wajahnya tersenyum sehangat matahari pagi. Langkah kakinya tetap semangat untuk meraih cita-cita. Nah, bahasa yang digunakan di sini menggunakan bahasa kias untuk mendapatkan penggambaran ungkapan perasaan yang kuat, sehingga sangat berkesan bagi pembaca. Demikianlah pembelajaran tentang teks cerita inspiratif. Mudah-mudahan kalian dapat memetik ilmunya, mendapat manfaat, semangat belajar, semangat meraih cita-cita. Terima kasih. Semoga membawa kemanfaatan bagi banyak orang. Amin. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.